Apalagi hari-hari ini, saudara mungkin mendengar mengenai berbagai macam isu mengenai konspirasi. Saya terpaksa selama 2-3 minggu terakhir ini mempelajari akan sebagian, belum semuanya, tapi saya sudah mulai belajar mengenai berbagai macam teori konspirasi. Dan menurut saya apa yang disampaikan oleh para pakar itu benar adanya. Benar adanya. Meskipun ya beberapa dari sumber yang tidak jelas sebetulnya. Tapi sebetulnya bahwa si jahat itu punya konspirasi itu ya. Alkitab mengatakan bahwa dunia ini di bawah si jahat. Saudara bisa lihat di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Beberapa hamba Tuhan dan beberapa pembicara menyatakan semua kita ini ada di dalam konspirasi, di bawah konspirasi dari si jahat, konspirasi yang mereka sebut dengan elit global, dan semuanya itu untuk mempersiapkan kedatangan antikris. Ketika saya mendengar dan ketika saya membaca sekilas, itu kalau kita tidak mengerti ya, kalau kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, kita akan hopeless, kita akan ketakutan, dan kita bisa melakukan hal yang salah. Karena kita pikir tidak ada jalan keluar. Oh iya, bahwa dikatakan bahwa dunia ini di bawah kuasa si jahat. Ada satu kekuatan yang besar yang mereka sebut dengan pemerintahan yang baru, tatanan dunia yang baru, one world order atau new world order. Mereka mencoba menguasai dunia ini dengan semua cara. Semua sistem coba mereka kuasai, keuangan, teknologi, apapun. Kesehatan mereka coba kuasai. Oh, dengan HP yang saudara dan saya miliki setiap hari, yang kita pakai setiap hari, kita tidak usah nunggu chip yang ditanam di tangan dan dahi kita. Itu beberapa hambatan itu konsep kuno. Itu konsep kuno. Saudara pegang chip tiap hari. Tidak usah nunggu ditanam di tangan dan di dahi saudara. Chip itu saudara sudah pegang tiap hari, saudara sudah kantongi kemanapun saudara pergi. Bahkan tidur pun HP saudara taruh di sebelah kepala saudara. Hidup saudara sudah terkontrol semuanya. Mungkin minggu depan saya akan bicara mengenai lebih detail mengenai konspirasi yang dunia ini sedang lakukan. Dia mencoba mempengaruhi, mengontrol saya dan saudara dengan cara apapun, dan itu sudah. Itu sudah. Alkitab mengatakan, dunia di bawah kuasa si jahat. Ya. Saudara tidak bisa keluar dari sistem itu. Saudara tidak bisa keluar dari sistem itu. Tapi Alkitab mengatakan bahwa saudara dan saya berasal daripada Allah. Kita berasal daripada Allah dan kita ada sebagai warga kerajaan sorga yang ada di muka bumi ini. Kita tidak bisa keluar dari sistem itu, tapi kita bukan penyembah sistem itu dan kita bukan termasuk bagian dari sistem itu meskipun kita ada di dalam sistem itu. Ketika orang Israel di Mesir, mereka diperbudak di Mesir, Tuhan proteksi mereka di Goshen. Minggu depan saya akan bicara mengenai bahwa ujungnya semua konspirasi itu tidak akan berhasil. Minggu depan lah saya akan bicarakan lebih detail bahwa semua konspirasi itu sejarah membuktikan bahwa semua konspirasi itu tidak pernah berhasil. Memang kalau saya mendengarkan akan pemaparan teori konspirasi itu adalah saudaraku. Itu menakutkan, itu mengerikan. Semua
semua rasanya itu sudah dikontrol. Apa yang saya makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, keuangan, ekonomi, kesehatan, urusan vaksin, urusan virus, semua itu sepertinya sudah dikontrol. Tapi saya mau katakan, itu semua tidak akan berhasil. Itu semua tidak akan berhasil. Minggu depan saya akan bicara bahwa semua konspirasi manusia itu ujungnya gagal. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana kita menjalani kehidupan yang sekarang ini? Karena sejujurnya ada banyak orang yang ketakutan. Bahkan saya pun ketika mendengarkan akan pemaparan teori konspirasi itu, saya sempat gentar itu, saudaraku. Waduh, iya. Aduh, bagaimana? Cara kita lepas bagaimana? Cara kita berkelit bagaimana? Dan ada begitu banyak jebakan. Ada begitu banyak perangkap. Tapi saya akan tunjukkan satu bagian kebenaran firman Tuhan. Dan saya berharap kebenaran ini akan memberikan satu iman dan satu keyakinan dalam kehidupan saya dan saudara, bahwa Tuhan itu punya planning yang jauh lebih baik. Tuhan itu punya rencana yang jauh lebih canggih. Dan Tuhan itu punya rencana yang jauh lebih berkuasa dibandingkan semua konspirasi daripada si jahat. Dan saya bisa katakan bahwa konspirasi si jahat itu dibandingkan dengan semua rencana Tuhan dan rekayasa ilahi, itu sebetulnya tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Mari lihat sama-sama di dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Kitab Roma pasal yang ke-8. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-29. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Nah, tema khotbah saya pagi hari ini adalah karya Allah Tritunggal. Kemudian ada catatannya, Bapa itu di pihak kita, Yesus menjadi pembela dan pengantara kita, Roh Kudus menjadi penolong dalam kelemahan kita untuk selama-lamanya. Nah, itu rangkuman dari apa yang saya akan sampaikan. Bapa itu menjadi pembela kita. Yesus menjadi pengantara, menjadi pensyafaat. Bapa di pihak kita. Yesus menjadi pembela, pengantara dan pensyafaat. Kemudian Roh Kudus itu selalu menolong kita di titik-titik lemah kita.